Pernah nggak sih lo lagi rebahan, iseng buka sosmed, terus tiba-tiba jelek, lihat story temen lo yang lagi di acara kantornya, dapat promosi geser lagi, lihat temen yang lain lagi foto di depan rumah baru mereka, captionnya Alhamdulillah, cicilan pertama, geser lagi, ada yang lagi liburan, ada yang baru nikah, ada yang anaknya udah bisa jalan, dan lo masih di kasur yang sama, di kamar yang sama, ngelihatin hidup mereka dari layar HP, bukan. Ini bukan soal sirin atau iri, lebih ke nyesek, kayak ada yang nonjok pelan-pelan ke dada, sambil nanya. Lo ngapain aja selama ini? Kenapa hidup lo nggak seseru mereka? Kenapa gue ngerasa gini-gini aja? Kalau lo pernah ada di titik itu, gue mau bilang satu hal dulu. Perasaan lo itu valid banget, wajar. Gue berani taruhan, hampir semua orang yang lo lihat sukses itu juga pernah ada di posisi lo sekarang, ngerasa jadi penonton. Jadi, tarik napas dulu nggak aneh, lo nggak gagal, lo cuma memanusiakan. Setelah capek ngerasa ngestup, gue sadar gue harus mubah cara pikir. Gue nemu 4 langkah yang pelan-pelan narik gue dari lumpur isap itu. Gue sebut aja prinsip PHR, anggap aja ini kayak checklist buat benerin lagi hidup kita. Pertama, gak pegang tujuan lo, hidup tanpa tujuan tuh kayak naik angkot, tapi nggak tahu mau turun di mana. Dia lo bakal muter-muter aja, ngabisin ongkos, ngabisin waktu, sampai akhirnya diturunin paksa sama sopirnya di tujuan akhir. Capek kan? Makanya kita sering ngerasa hidup tuh ngambang, karena kita emang gak punya tujuan yang jelas. Pengen sukses itu bukan tujuan, itu harapan. Coba bikin jadi jelas, jadi bisa dipegang, gak harus yang gila-gilaan. Mungkin tujuan lo simple, gue pengen punya tabungan 5 juta di akhir tahun, biar bisa liburan tanpa ngutang. Atau gue pengen bisa bayar tagihan sendiri tanpa panik pas tanggal tua. Atau gue pengen berat badan turun 3 kilo bulan ini, biar lebih enteng aja badannya. Apapun itu, yang penting GLAS bisa diukur, dan ada batas waktunya. Kenapa? Biar otak lo tahu apa yang harus dikerjain. Kadang kita takut bikin tujuan karena takut gagal, takut malu sama diri sendiri. Gak apa-apa, anggap aja ini game, tujuan itu questnya gagal. Ya coba lagi dari checkpoint terakhir, bukan game over kedua. Rapin prioritas, pakel, lo udah punya tujuan, sekarang gimana caranya nyampe ke sana? Jawabannya ada di 24 jam yang kita punya tiap hari. Waktu sama energi itu, modal kita yang paling mahal. Tapi sering banget kita obral. Coba deh jujur, berapa jam sehari habis buat scrolling tanpa arah? Niatnya cuma mau balas satu chat WA, keterusan buka IG Reels, terus nyasar ke TikTok. Ada video kucing lucu, tahu-tahu udah jam 1 pagi, besoknya ngantuk, kerja nggak bener, mood hancur, lingkaran setan, kan? Mulai sekarang, jadi satpam buat waktu lo. Coba deh pakai aturan 5 menit, kalau ada kerjaan yang bisa kelar dalam 5 menit, lakuin SATITWJUJA. Jangan ditunda bayar tagihan, balas email penting, cuci piring bekas makan. Hal-hal kecil ini, kalau numpuk bikin kepala pusing dan energi terkuras. Dengan ngeberesin ini, lo punya lebih banyak ruang di kepala buat mikirin hal yang lebih penting. Ngatur prioritas tuh bukan biar jadi robot, tapi justru biar lo punya waktu buat napas beneran, waktu buat nonton film tanpa rasa bersalah, atau sekadar bengong ngelihatin langit. Ketiga, isi kepala lo. Pernah nggak sih lo lagi di tengah obrolan terus nggak ngerti mereka ngomongin apa? Soal investasi, soal kerjaan, soal berita baru. Terus lo diem aja sambil senyum-senyum atau manggut-manggut biar kelihatan pintar. Nah, itu sinyal buat isi kepala. Rasa takut dan minder itu seringnya datang dari ketidaktahuan. Suara resek di kepala lo yang bilang lo nggak bakal bisa itu bakal makin kenceng kalau amunisi di otak lo kosong. Jadi, belajar lagi, belajar itu nggak harus balik ke sekolah atau ikut kursus mahal. Zaman sekarang, ilmu itu di mana-mana. Dengerin satu episode podcast soal keuangan pas lo di motor itu belajar, nonton video 10 menit di YouTube cara pakai Excel itu belajar, nanya ke temen lo yang jago, ajarin gue dong, ini gimana sih caranya? Itu juga belajar. Bikin target simple, hari ini gue harus tahu satu hal baru, sekecil apapun itu, makin banyak yang lo tahu, makin pede lo buat ngomong, dan makin kecil suara-suara negatif di kepala lo, dan yang terakhir, yang jadi pembeda antara mimpi dan kenyataan. Ayo gerak. Ini musuh kita semua, overthinking. Kita jago banget bikin rencana sempurna. Plan A, plan B, sampai plan Z, kita riset sampai ke akar-akarnya. Tapi pas disuruh mulai,
Jawabannya ntar dulu deh, belum siap, padahal, siap itu mitos, gak akan pernah ada waktu yang 100% pas. Anggap aja lo mau dorong mobil mogok, dorongan pertama itu yang paling berat setengah mati. Rasanya nggak mungkin gerak, tapi sekali rodanya muter dikit aja, dorongan selanjutnya jadi lebih enteng. Aksi pertama lo, sekecil apapun, itu dorongan pertama itu, lupain kesempurnaan, mau nulis buku. Buka laptop, tulis satu kalimat hari ini, mau jadi konten kreator. Ambil HP, rekam video apa aja selama 15 detik, nggak usah diupload, mau beresin kamar yang udah kayak kapal pecah. Ambil SATU baju kotor, taruh di keranjang cucian, udah, ciptain momentumnya dulu, gerak dulu, mikir sambil jalan. Jadi, 4 hal itu, pegang tujuan lo, rapin prioritas, isi kepala, terus ayo gerak. Gue tahu, ngomong emang lebih gampang, perjalanannya bakal susah, tapi ingat, lo nggak jalan sendirian, serius. Coba deh, tulis di kolom komentar, satu hal super kecil, super gampang, yang mau lo lakuin besok. Anggap aja ini buku absen perjuangan kita. Gue bakal baca, dan gue yakin teman-teman yang lain yang ngerasain hal yang sama juga bakal baca. Kita nggak saling kenal, tapi kita saling ngerti perasaan ini. Ingat, lo nggak harus lari kencang. Yang penting hari ini lo maju 1 cm lebih depan dari kemarin. Udah, itu kemenangan. Ayo, kita mulai dari 1 cm itu, bareng-bareng.